Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua, Bapak Ibu. Sesi kedua ini adalah karakteristik dasar instrumen dan asesmen akreditasi program studi Lamemba yang akan disampaikan oleh Bapak BM Purwanto, PhD. Pak BM, waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan Pak BM. Baik, terima kasih Bu Nurina. Saya siapkan dulu untuk berbagi layar. Baik, apakah suara saya jelas terdengar? Jelas sekali, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Apakah coretan saya juga bisa terlihat? Oh, bisa. Wah. Baik, selamat siang. Semoga semua sehat dan semangat untuk memajukan pendidikan manajemen bisnis ilmu ekonomi akuntansi di Indonesia. Nah, saya membantu Prof. Ina, Prof. Dian, dan teman-teman yang lain. Untuk kali ini saya akan memaparkan karakteristik dasar, instrumen, dan asesmen akreditasi program studi ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi. Nah, karakteristik dasar ini menjadi semacam fondasi, bisa dikatakan fondasi konseptual atau fondasi filosofikal, yang di atasnya itu kemudian dibangun berbagai hal tadi, yaitu instrumen, panduan, dan macam-macamnya. Baik. Melalui suatu proses berpikir dan mengkaji cukup panjang, dan juga melalui perdebatan yang tidak sederhana dengan berbagai pihak, akhirnya diputuskanlah bahwa karakteristik instrumen dan asesmen Lamemba itu sebagai berikut. Yang pertama adalah berbasis disiplin ilmu. Artinya bahwa instrumen ini dibangun dengan memperhatikan konteks disiplin ilmu suatu program studi. Oleh sebab itu kita tidak bisa melakukan standarisasi secara ketat, karena disiplin ilmu yang berbeda itu menuntut relevansi dan juga kontribusi proses yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Misalkan untuk disiplin ilmu, misalkan akuntansi, itu lebih ketat ya dari aturan-aturannya daripada misalkan disiplin ilmu manajemen, misalkan seperti itu. Ya. Sehingga kita tidak bisa menggunakan standar yang yang persis sama. Sehingga kita mengembangkan standar itu sebagai suatu kerangka, ya, sebagai suatu panduan umum. Nah, bisa dikatakan bahwa penilaian akreditasi disesuaikan dengan program pendidikan, jenis pendidikan, dan bidang ilmu program studi. Misalkan untuk vokasi ya, nanti juga ada modifikasi-modifikasi tertentu. Misalkan untuk yang menggunakan PJJ misalkan, ya nanti juga harus ada suatu modifikasi-modifikasi tertentu. Nah, demikian pula pendidikan profesional, misalkan ya profesional itu seperti magister manajemen, magister akuntansi, magister ekonomika pembangunan misalkan, nah, itu juga perlu dipikirkan modifikasinya bila dibandingkan dengan misalkan untuk magister sains di akuntansi, magister sains di manajemen, itu akan berbeda nanti. Nah, ketika berbeda itu siapa yang menangkap perbedaan itu dan melakukan modifikasi dan judgement, disitulah kemudian peran asesor. Karena dalam konsep ini, asesor itu tidak sekedar enumerator. Asesor adalah instrumen, dan instrumen yang paling penting. Jadi instrumen itu bukan rubrik yang kita kembangkan, bukan panduan-panduan yang kita kembangkan, terutama adalah si asesor. Itu. Nah, asesor kemudian agar supaya kita punya banyak asesor, supaya terjadi konvergensi di dalam cara berpikir, cara menafsirkan, cara memutuskan, maka dibuatlah suatu panduan-panduan ya, yang sudah kita siapkan dari dokumen Lamemba 1 atau DL1 hingga DL9 tadi. Yang berikutnya adalah berbasis visi dan misi.
Kita semua tahu ketika kita mengajar, melakukan penelitian, consulting, atau mempraktikkan bisnis, bahwa misi, visi itu menjadi dasar berdirinya suatu organisme, dasar berdirinya suatu institusi. Itu menjadi the reason of existence. Jadi ketika suatu organisme itu tanpa misi, maka dia menjadi tidak bermakna. Kurang harus diwujudkan, harus diemban, harus dituntaskan oleh program studi. Sehingga segala hal yang terkait dengan program studi, misalkan kualifikasi dosen, kriteria rekrutmen mahasiswa, sarana prasarana, riset dosen, publikasinya, dan segala macam sampai ke kurikulum, itu harus selaras dengan visi dan misi. Ya, jadi harus ada mission alignment, ya, keselarasan misi dan visi. Oke. Visi dan misi program studi menjadi landasan penilaian akreditasi. Jadi kita tidak berhenti sampai merumuskan misi visi dengan kalimat yang indah, dicetak dengan huruf yang bagus, difigura, ditempel di tembok. Tidak. Tetapi itu harus diturunkan dari tembok, dilepas dari figura, diwujudkan dalam bentuk impact, dalam bentuk outcome, seperti itu. Dan itu harus diinternalisasi oleh setiap sivitas akademika. Itu harus mendarah daging sampai menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi stakeholders. Nah, oleh sebab itulah instrumen ini tidak bisa distandarisasi karena setiap program studi memiliki misi dan visi yang berbeda. Sehingga suatu program studi itu dikatakan bagus atau tidak, itu ya sangat tergantung pada kemampuan program studi itu untuk mengemban misi secara konsisten, konsekuen, dan mewujudkan visinya dengan berhasil. Ya. Jadi seperti itu. Nomor 2, berbasis hasil atau outcome, capaian atau achievement, performance, dan kontribusi. Penilaian akreditasi didasarkan pada hasil, capaian, dan kontribusi kegiatan pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi memang kita juga memperhatikan proses, output, tetapi lebih-lebih lagi adalah hasil. Jadi kita tidak bisa bangga hanya karena sibuk, tetapi harusnya kita bangga karena kita menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi stakeholders. Mengubah lingkungan hidup, mengubah para stakeholders menjadi lebih baik. Mitra kita, mahasiswa kita, masyarakat yang kita layani. Jadi tidak berhenti pada wah ini banyak kegiatan lalu hebat. Oke, banyak kegiatan, tetapi kita tagih hasil dari kegiatan itu apa? Ya, seperti itu. Misalkan, oke, banyak publikasi, ya baguslah, ada outputnya. Tetapi apakah itu kemudian memberi nilai yang kemudian mungkin diukur dengan sitasi, misalkan seperti itu. Atau kalau kita melakukan suatu pengabdian masyarakat, apakah kemudian kita bisa mendapatkan suatu evidence, suatu bukti bahwa apa yang kita lakukan itu mengubah masyarakat itu menjadi lebih baik. Nomor 3 ya. Kemudian nomor 4, berbasis proses. Penilaian akreditasi didasarkan pada upaya program studi dalam melakukan pengembangan dan perbaikan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Desain awalnya kita betul-betul sebetulnya ingin mengikuti suatu proses yang di dalamnya waktu itu kita pikirkan ada semacam pendampingan atau mentoring, terutama untuk program-program studi yang masih cukup tertinggal supaya bisa terangkat karena intervensi yang dilakukan oleh Lamemba. Namun dalam perkembangannya kita dibatasi, tidak boleh sejauh itu. Sehingga bagaimana kita mengimplementasikan berbasis proses, yaitu bahwa ketika suatu program studi itu diakreditasi, misalkan di T1,
dia akan mendapatkan masukan dari asesor. Ya, yang masukan itu tentunya panduan intervensi untuk menutup kesenjangan yang diidentifikasi dalam proses asesmen tadi. Nah, ketika kemudian program studi itu direakreditasi di 5 tahun kemudian, maka program studi itu harus pertama kali ya harus sudah merespon masukan dari asesor di T0. Oke, kalau dia tidak melakukan harus ada alasannya. Alasannya apakah karena tidak bisa, kalau tidak bisa mengapa, atau dia mengatakan tidak relevan, kalau tidak relevan alasannya apa. Jadi harus ada akan dipantau ya seperti itu. Sehingga reakreditasi atau akreditasi di T+1 itu tidak independen terhadap akreditasi di T, gitu ya. Nah, selain itu, selama berjalannya waktu, program studi diminta untuk melakukan pengkinian data yang terkait dengan kinerja dan macam-macam melalui sistem yang dibangun oleh LAM-EMBA. Saya lupa nama sistemnya apa ya. Prof. Edi bisa mengingatkan saya nama sistemnya apa? Kita punya pemantauan dan evaluasi. Nama sistemnya apa? Lexa. Sistem Lexa. Lewat Lexa itu. Terima kasih, Prof. Ya. Jadi nanti ada semacam itu. Itulah kita sebut sebagai berbasis proses. Jadi tidak sekedar foto on the spot, gitu ya. Nah, tetapi setelah foto ya kita lihat lagi. Setelah foto dia ngapain lagi, gitu kan? Ya. Jadi that's berbasis proses. Oke, kemudian poin berikut adalah, nah ini yang cukup menguras pemikiran dan mental ya, ketika kita mengintroduksikan mix ya, pendekatan kualitatif kuantitatif. Tentu saja ketika kita menggunakan pendekatan kualitatif mengintroduksikan ini bukan common sense gitu ya, tetapi ada teorinya dan ada best practice-nya. Teorinya adalah bahwa pertama yang kita nilai kan memang kualitas ya. Tadinya ada noise. Yang kita nilai memang adalah kualitas, sehingga kita harus betul-betul mampu melihat kualitas. Kuantitas itu sebetulnya kan simplifikasi atau reduksi dari kualitas ya. Jadi ketika kita melihat kualitas lalu membuat kode atau coding, codingnya itu angka, lalu muncul kuantitatif. Sebenarnya pendekatan kuantitatif ya awalnya ya pasti kualitatif kan, nah, dan itu yang harus kita kembalikan bahwa fokusnya lebih melihat kualitatif. Hal yang lain adalah bahwa mengapa pendekatannya kualitatif tidak kuantitatif? Karena kalau kuantitatif itu nanti cenderung standarisasi. Padahal setiap program studi memiliki misi visi yang berbeda-beda, yang itu tidak bisa distandarisasi. Jadi standarnya apa? Standarnya adalah misi, visi, dan tujuan-tujuan lain, nilai-nilai lain yang diperjuangkan oleh program studi itu. Berdasar itulah kemudian program studi menunjukkan evidence atau bukti bahwa dia memenuhi misi visi yang itu adalah menjadi landasan membangun standar tadi. Nah, bagaimana kita tahu bahwa program studi itu memenuhi standar atau tidak? Nah, inilah expert judgment dari si asesor. Maka si asesor harus memahami peran misi, visi, nilai-nilai, dan macam-macam itu yang kaitannya dengan program studi itu berproses untuk mencapainya. Dia harus melihat seperti itu. Kembali lagi adalah alignment. Oke. Nah, mengapa ada kuantitatif? Ada banyak pertimbangan. Karena kita dituntut untuk membuat peringkat ya di dalam akreditasi, maka perlu ada semacam scoring. Tetapi itu tidak terlalu dominan ya, yang aspek kuantitatifnya. Juga untuk hal-hal yang sifatnya dasar, misalkan kecukupan jumlah dosen, misalkan begitu. Kecukupan fasilitas, ya, itu mungkin kurang lebih sedikit bisa distandarisasi. Jadi instrumen akreditasi dirancang dengan mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
pendekatan kualitatif digunakan untuk memerhatikan keunikan program studi. Jadi kalau semua distandarisasi ya nggak ada lagi keunikan. Tidak ada lagi keunikan. Padahal setiap program studi itu punya local wisdom yang harus digali, kemudian diwujudkan, ya, diukur dan diwujudkan. Pendekatan kuantitatif sementara itu digunakan untuk memastikan program studi memenuhi standar minimal akreditasi untuk aspek-aspek tertentu, terutama yang diatur di dalam undang-undang dan aturan dan perundang-undangan. Gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa dengan pendekatan kualitatif itu berarti expert judgment diperlukan. Lalu pertanyaannya, who are the expert? Nah, expertnya ya di asesor, maka asesor harus membuat dirinya menjadi ahli. Jadi ahli memahami instrumen ini dengan baik, memahami program studi yang diakses dengan baik, memahami proses evaluasi, proses pengukuran dan kemampuan kemudian menganalisis data. Ini tuntutan yang besar bagi si asesor. Oke. Nah, kemudian asesor sebagai instrumen dan ahli, konsekuensinya seperti itu. Ya. Pendekatan kualitatif menuntut expert judgment asesor. Asesor perlu melengkapi dan menyiapkan diri dengan informasi, pengetahuan, keahlian, dan sikap yang diperlukan agar mampu menggali informasi secara kreatif, membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang akurat dan bijak. Itu betul-betul tidak mudah. Okay? Betul-betul tidak mudah. Harus ada, memang kita harus berlatih bersama. Dan mungkin Bapak Ibu yang ada di sini, pengelola prodi, fakultas, sebagian mungkin juga menjadi asesor. Ya, gitu. Jadi kita nanti akan belajar bersama. Namun, ada beberapa komentar. Mengapa kita cari yang sulit-sulit? Biasanya yang lebih baik itu tidak lebih mudah. Biasanya lebih baik itu yang lebih sulit. Harus diperjuangkan. Jadi kami mohon dukungan para pengelola program studi, pengelola fakultas, untuk bersama-sama membangun lembaga ini, instrumen ini, dan juga dukungan pada para asesor, berikan mereka masukan-masukan yang bermanfaat. Oke, kemudian yang berikut, pendekatan positif. Oke, pendekatan positif. Jadi si asesor itu bukan auditor ya, kan? Lalu menggali-gali cari kesalahan, bukan itu. Akreditasi bertujuan untuk memberi masukan yang relevan, memberi semangat. Kalau memberi semangat berarti kan mestinya membangun rasa percaya diri juga ya, bagi program studi, dosen, mahasiswa, dan seterusnya, untuk maju, berkembang, dan berkontribusi bagi masyarakat dengan lebih baik. Oke. Nah, asesor menyampaikan masukan, kritik, dan saran kepada program studi dengan penuh empati. Jadi kita harus paham sih, apa sih tantangan yang dihadapi prodi itu, apa sih kesulitannya. Jangan menggunakan standar kita semata-mata kemudian untuk memberikan penilaian seperti itu. Jadi memberi komentar yang kadangkala menyakitkan atau merendahkan, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat harus kita hindari. Ya, penuh empati, respek, ya, dan rasa hormat. Ya. Kembali bahwa lembaga ini dan proses asesmen, akreditasi itu upaya untuk meningkatkan martabat semua pihak. Ya, membangun rasa percaya diri, membangun optimisme untuk menjadi lebih baik. Nah, secara umum seperti itu. Jadi kembali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, itulah adalah karakteristik dasar dari instrumen dan asesmen LAM-EMBA. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.